Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik, Bu. Nah, semuanya sehat? Sehat, Bu. Iya, kalau sehat sekarang silahkan duduk kembali ya. Nah, seperti biasa, sebelum mulai kegiatan pembelajaran kita harus berdoa agar kegiatan pembelajaran yang kita lakukan dapat berjalan dengan lancar ya. Apa yang kita pelajari bisa kita mengerti. Nah, Kadek Juna pimpin teman-temannya berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Om Awi Genam Astu Nama Sidam. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih Kadek Juna. Nah, sekarang tadi kita telah berdoa. Sekarang Ibu Guru mau melakukan absensi. Untuk mengetahui siapa yang tidak masuk. Siapa yang hari ini tidak masuk? Syera. Ada yang tahu kenapa Syera? Sakit, ya. Yang lainnya sehat? Sehat. Harus rajin menjaga kondisi karena cuacanya sekarang hujan, ya. Tidak boleh minum es karena nanti bisa menyebabkan sakit atau batuk. Jadi yang lainnya harus semangat. Masih semangat? Masih. Yang keras, masih semangat? Masih. Ya, kalau masih kita akan menyanyikan lagu Pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Masih ingat semuanya? Masih. Ya, kalau masih berdiri yang bagus ya. Berdiri yang baik, kita menyanyi bersama-sama. Menyanyinya harus semangat karena ini masih pagi ya. Oke, kita menyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3, mulai. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila,
Ayo kita jaga untuk Indonesia. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Jangan duduk dulu, kita akan tepuk PPK dan salam PPK. Masih semangat? Oke, bagus. Kita mulai dengan tepuk PPK ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Iya. Selanjutnya adalah salam PPK. Nah, salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Oke, tepuk tangan. Nah, sekarang silahkan duduk. Bu Guru punya gambar. Ya, coba perhatikan ke depan ya. Nah, di sini perhatikan gambar. Semuanya bisa melihat ke depan. Gambar apakah ini? Coba Syara, gambar apa Syara? Ini. Membuang sampah. Membuang sampah sembarangan. Betul ini gambar membuang sampah sembarangan? Betul. Nah, tepuk tangan dulu untuk Syara ya. Ini adalah gambar seorang anak laki-laki yang membuang sampah sembarangan. Apa yang terjadi jika kita membuang sampah sembarangan? Coba L. Akan menyebabkan banjir. Benar akan menyebabkan banjir kalau kita membuang sampah sembarangan? Benar. Jika kita membuang sampah sembarangan, gotnya penuh. Saat hujan seperti sekarang, maka akan menyebabkan banjir. Apa yang kita lakukan agar tidak terjadi banjir? Coba Kadek Juna. Membersihkannya. Membersihkan apa? Membersihkan tempat sampah. Ya, membersihkan tempat sampah. Benar membersihkan tempat sampah? Agar tidak terjadi banjir? Benar, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi, mengapa Ibu Guru menanyakan ini, menampilkan gambar ini? Karena hari ini kita belajar tema 4. Apa tema 4 anak-anak? Hidup bersih dan sehat. Ya, hidup bersih dan sehat. Subtema 2 apa? Hidup bersih dan sehat di sekolah. Ya, hidup bersih dan sehat di sekolah. Jika lingkungan sekolah kita sudah bersih, maka kita akan dapat belajar dengan nyaman dan tenang. Kalau lingkungannya kotor, bisa belajar dengan tenang tidak? Tidak. Jadi harus rajin menyapu, membuang sampah pada tempatnya. Nah, adapun tujuan pembelajaran. Nah, tujuan itu apa yang harus kita lakukan di dalam kegiatan pembelajaran ini. Nah, setelah membaca bahan ajar, nanti anak-anak Bu Guru kasih bahan ajar. Anak-anak dapat mengetahui cara menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih dan sehat dengan baik. Kemudian setelah melakukan diskusi kelompok, nanti ada membentuk kelompok ya. Anak-anak di sana dapat membuat laporan pengamatan tentang bagaimana cara menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Nanti membuat laporan ya. Tahu laporan? Ya, membuat laporan apa yang kita lakukan agar lingkungan sekolah kita tetap bersih dan sehat. Kemudian lagi anak-anak membaca bahan ajar. Kemudian ada menonton video. Nah, nanti anak-anak dapat menganalisis manfaat kegiatan bersatu. Nanti apa manfaat yang kita dapatkan dari bersatu?
dengan baik dan benar. Kemudian yang terakhir, setelah melakukan diskusi, kan nanti ada diskusi kan, anak-anak itu dapat membuat cerita pengalaman bersatu di sekolah. Ya, contohnya misalnya membagi bekal makanan kepada teman, atau memberi pinjaman pensil kepada teman yang tidak membawa alat tulis. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Nah, kemudian kegiatan yang kita lakukan, ada beberapa kegiatan. Mengamati gambar ya, kan sudah ada mengamati gambar. Kemudian tanya jawab. Bu guru bertanya, anak-anak menjawab. Atau anak-anak juga boleh bertanya sama bu guru jika ada yang tidak diketahui ya. Kalau tidak mengerti boleh bertanya. Kemudian bu guru bagikan LKPD sama bahan ajar. Nanti anak-anak baca ya. Kemudian diskusi kelompok. Ada menonton video. Kemudian menyimpulkan. Yang terakhir seperti biasa ibu guru kasih apa biasanya? Iya betul. Evaluasi itu apa? Iya betul sekali. Mengerjakan soal. Karena ada soal di akhir pembelajaran, jadi anak-anak harus mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan baik. Boleh bermain-main? Tidak, harus serius belajarnya ya. Nah, bu guru punya gambar lagi satu ya. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, sini ada gambar. Bu guru mau bertanya sekarang. Gambar apakah ini? Coba Excel, gambar apa? Benar ini kelas yang kotor? Benar? Syarah, duduk yang baik ya. Oke, benar ini gambar kelas yang kotor? Ya, Yuda mundurin aja duduknya dikit. Ya, udah. Benar Syarah? Benar kelas yang kotor? Ya, tepuk tangan untuk Excel ya. Ini adalah gambar kelas yang kotor. Ya, di sini ada gambar kelas yang kotor. Nah, bagaimana cara menjaga agar lingkungan kelas kita ini tidak kotor? Coba Via. Dengan cara apa? Membersihkannya. Lagi yang lainnya? Bagus Juna? Menyapu dan mengepel, betul? Membersihkannya, menyapu dan mengepel. Tepuk tangan untuk Via dan Bagus Juna. Ya, betul. Itulah cara menjaga agar lingkungan kelas tetap bersih dan tidak kotor seperti ini. Ada yang mau kelasnya seperti ini? Tidak. Ada? Tidak. Ya, berarti semuanya mau kelasnya bersih. Kalau kelasnya bersih, nanti kita akan membahas bagaimana cara menjaga lingkungan kelas agar tetap bersih dan sehat. Kemudian, manfaat bersatu. Kita membersihkan kelas harus bersatu apa berpisah? Tujuannya bersatu, nanti kita akan bahas di sini. Oke, sekarang seperti biasa, kita sudah mengamati gambar. Sekarang kita akan membentuk apa anak-anak? Masih semangat? Oke, pintar. Kelas 2B? Oke, tepuk tangan untuk kita. Berarti masih semangat. Oke, sekarang membentuk kelompok. Oke, kerjasama membentuk kelompoknya. Ayo. Ayo dibantu teman. Dah. Ya, sini dah Kevin. Yuk. Ah, pintar. Ayo bantu naik temennya. Kok duduk? Enggak apa-apa. Ah, jangan nangis. Peluk guru, peluk mana? Enggak, udah jangan nangis. Dah. Enggak apa-apa, enggak. Yuk. Enggak apa-apa. Duduk. Mana?
Siara siniin di sini yuk. Siniin. Ayo. Dah. Siapa? Iya. Depi sini nak ke sana. Omang sini. Nah. Siapa sini? Oh ini salah. Oh Yuda ke sana Yuda. Duduk yang baik. Sini Via. Nah, Juna sini Jun. Yuda di sini. Beda. Biar L nggak sempit ya. Nah, masukin situ. Sudah semua? Ya nggak apa-apa ya. Duduk yang baik. Sudah semua? Ini terlalu sempit ini. Sudah semua membentuk kelompok? Sudah semuanya berlima? Sudah berlima ya. Kelompok 1. Nih. Kelompok 2. Nah. Kelompok 3. Di situ nak jangan masa itu direbutin. Tengah nak taruh. Kelompok 3. Nih kelompok 4 ya. Deketin itu mejanya biar nyambung. Kelompok sudah? Kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? 5. Oke. Sudah semuanya. Sekarang Bu Guru bagikan LKPD dan bahan ajar. Ini LKPD dan bahan ajar kelompok 1 ya. Dibagi nanti. Ini kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Nah, kalau sudah sekarang yang lainnya keluarkan alat tulis dan buku tulis yang lainnya. Ayo keluarkan. Berbagi, isi nama kelompoknya dulu ya.
pada menjaga kebersihan lingkungan agar lingkungan tetap bersih. Masih semangat ini? Masih.
Oke, sudah selesai? Masih semangat? Oke, kalau masih semangat, kan tadi sudah Oke, sudah selesai? Masih semangat? Oke, kalau masih semangat, sekarang berdiri semuanya. Kita ice breaking ya. Ya. Berdiri yang baik semuanya. Ngadap ke depan. Kita ice breaking. Ya. Bisa? T-Rex? Bisa nggak? Oke, kalau bisa ini apa namanya? Sebentar belum. Biar nggak gini, Komang di sini di keluar dulu, Bang. Ya yang nah di situ dah, Mang. Ya, berdiri di situ. Juna di sini. Oke, kita sama-sama ya, nggak ada yang main-main. Ayo, ice breaking. Tadi kan sudah capek jawab LKPD. Sekarang kita ice breaking. Bisa ice breaking, T-Rex? Bisa. Oke, pasti bisa ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Badannya besar, tangannya kecil. Kalau mengaum, yang lain langsung mundur. T-Rex, 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 itu namanya. T-Rex, 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 itu namanya. Lagi sekali. Badannya besar, tangannya kecil. Kalau mengaum, yang lain langsung mundur. T-Rex, 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 itu namanya. T-Rex, 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 itu namanya. Tepuk tangan, oke. Nah, tadi kita sudah ice breaking. Sekarang kita akan membahas apa? LKPD ya. Kita akan membahas LKPD. Bu Guru akan lihat kelompok mana yang paling rajin tadi.
Oke, duduk yang rapi. Semua sudah selesai, duduk yang rapi. Oke? Duduk dulu. Dengarkan semuanya. Bagi kelompok yang ke depan membaca LKPD, kelompok lain harus memperhatikan ya. Nanti Bu Guru kasih pertanyaan. Jangan lainlah. Oke? Dari kelompok 3 dulu yuk. Bawa itu kertasnya itu. Ya. Semua dapat giliran baca ya. Garis yang rapi dulu, yang lain ini ya, perhatikan. Yang lainnya lihat ke depan ya. Juna, Kadek Juna, jangan ribut. Gambar 1. Perhatikan gambar di bawah ini. Tulislah cara-cara menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih dan rapi berdasarkan gambar. Gambar 1. Siswa perempuan yang menyapu kelas. Gambar 2. Menghapus papan tulis yang ada di kelas. Gambar 3. Membersihkan jendela. Gambar 4. Membuang sampah pada tong sampah. Gambar 5. Mengepel kelas yang kotor. Dengarkan anak-anak, gambar 1 katanya siswa perempuan menyapu kelas. Bagaimana? Apakah sesuai? Ya, gambar 2 menghapus papan tulis yang ada di kelas. Bagaimana? Gambarnya? Cocok? Gambar 3 membersihkan jendela. Gambar 4 membuang sampah pada tong sampah. Gambar 5 mengepel kelas yang kotor. Ya, lanjut. L, baca di bawahnya L. Yang laporan. Ya. Gambar Enggak, ini laporan. laporan hasil pengamatan cara menjaga lingkungan sekolah tentang bersih. Hasil pengamatan kelompok kami cara menjaga lingkungan bersih dan sehat di sekolah. Di antaranya siswa yang mendapatkan Giliran piket kelas kelas Syara bersih duduk yang baik, Syara duduk yang baik. sampah membersihkan ruang kelas. 1. Bacalah Analisis 5 manfaat kegiatan bersatu dalam keragaman di sekolah. 1. Situasi di sekolah menjadi rukun. 2. Tidak terjadi pertengkaran. 3. Tercipta hubungan yang harmonis. 4. Kelas menjadi nyaman dan tenang. 5. Bisa saling membantu antar teman. Cerita pengalaman bersatu dalam keragaman di sekolah. Nama saya Alexa. Saya adalah siswa yang sekolah di SD nomor 4 Benoa. Saya sangat senang
sekolah di sini. Saya mempunyai banyak teman. Ada yang agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Meskipun kami berbeda agama, tetapi kami selalu hidup rukun. Pernah ada teman saya lupa membawa pensil ke sekolah. Akhirnya saya meminjamkan pensil tersebut kepada teman. Terima kasih. Nah, coba Bu Guru tanya itu Weda dan Bagus Juna. Apa yang tadi dikatakan oleh Alexa? Bu Guru tanya, apa yang dikatakan Alexa tadi? Kalau temannya presentasi, yang lainnya Bu Guru suruh bagaimana? Mendengarkan, bukan mengobrol. Ayo, sekarang Bu Guru tanya. Tadi kelompok ini mempresentasikan tentang apa? Kalau Bu Guru tanya sekarang. Bisa nggak jawab jadinya? Karena lain-lain tidak bisa menjawab. Jadi pada saat temannya presentasi, yang lainnya itu dengarkan. Excel juga ya, tidak boleh bermain. Oke? Nah, tadi kata kelompok 3 itu manfaat kegiatan bersatu. Situasi di sekolah menjadi rukun. Benar apa salah? Tidak terjadi pertengkaran. Benar apa salah? Kelas menjadi nyaman dan tenang. Bisa saling membantu antar teman. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Berikan apa? Oke, jempol. Oke, silakan duduk. Sekarang kelompok ini 5. Bawa kertasnya ya. Ayo semua pin sini pin. Pin sini nah. Nggak maju. Ayo. Kevin dulu baca ya. Ya, oke. Nggak mau baca. Kenapa itu? Nggak mau maju. Duduk nak di situ ya. Apa? Ini sepatu baru dia. Ayo, ngadep sini. Siapa dulu baca? Kevin dulu. Yuk nah. Ini nih dari Kevin. Kevin mau yang mana? Kanan dikit sana. Nah, duduk. Berdiri yang baik di mana? Kevin dulu. Kevin mau baca yang mana dulu? Ini ya, gambar ya. Ada yang nggak bisa ngerti. Nah, ini yang dibaca. Ini Kevin baca. Tidak. Ayo yang lainnya jangan ribut. Perhatikan. Ayo. Bu Guru pegang. Mana Bu Guru pegang? Kerasin. Gambar satu siswa berbaju merah putih menyapu kelas. Gambar 2 menghapus papan tulis yang kotor. Gambar 3 membersihkan jendela menggunakan sapu bulu. Gambar 4 membuang sampah agar tidak terjadi banjir. Gambar 5 mengepel kelas agar bersih. Betul apa yang dikatakan Kevin? Sudah sesuai gambarnya? Oke, ya sekarang pegang saya. Sekarang Winda, kasih Winda. Ini Kevin pegang. Ini pegang Winda. Pegang aja. Nih, Winda baca sekarang ini. Laporan hasil pengamatan cara menjaga lingkungan sekolah tetap bersih hari tanggal Kamis 10 Jumat 25 tempat November 2022 tempat pengamatan SD nomor 4 Benoa. Nama kelompok Bayu, Winda, Kevin, Cinta, Abi. Hasil pengamatan kelompok kami cara menjaga lingkungan bersih dan sehat di sekolah. Sampah pada tempatnya, mulut sampah
Daunan menghapus papan tulis jika kotor, mengepel lantai kelas jika kotor. Kita sekarang ya. Ini analisislah 5 manfaat kegiatan bersatu dalam keragaman di sekolah. 1. Kerukunan tetap terjaga. 2. Apabila ada pekerjaan yang dilakukan bersama akan cepat selesai. Tidak ada perkelahian. 4. Lingkungan nyaman. 5. Suasana menjadi nyaman dan tenang. 6. Tidak akan terjadi permusuhan di sekolah. Yang baca yang paling bawah. Ini. Cerita pengalaman bersatu dalam keragaman di sekolah. Di kelas saya ada teman yang berbeda agama. Iva beragama Buddha, Lenat, Yoel, dan Sheila beragama Buddha. Meskipun kami memiliki agama yang berbeda-beda, tetapi kami selalu hidup rukun. Saat bermain, kami selalu bersama-sama seperti kami bermain sepak bola di halaman saat jam istirahat atau bermain botol-botolan dan katik es krim. Kami sangat senang bermain bersama semua teman tanpa membedakan agama. Ya, tadi katanya kelompok 5 mereka itu senang bermain bersama-sama. Ada yang bermain bola, bermain botol-botolan, bermain katik es krim. Sudah dengar cerita dari kelompok 5? Sudah? Sudah sesuai jawabannya? Berarti berikan apa? Jempol. Oke, tepuk tangan. Ya, silahkan duduk. Ayo, pintar, Abi, pintar. Oke. Sekarang lanjut kelompok berapa ya? Kelompok 1. Nah, duduk yang baik dulu. Nah, baris yang rapi. Siapa yang pertama? Momang. Awas. Perhatikan gambar di bawah ini. Tulislah cara menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih dan rapi berdasarkan gambar. Gambar 1. Ada 2 anak yang menyapu menggunakan sapu hijau. Gambar 2. Menghapus papan tulis di kelas. Gambar 3. Membersihkan jendela kelas. Gambar 4. Membuang sampah pada tempat sampah. Gambar 5. Mengepel kelas agar tidak kotor. Iya, bagus. Tadi gambar 5 apa katanya? Tutup langsung ya. Dah. Nah, ya. Ayo duduk yang rapi. Lewat sini. Nah, ya baca sekarang. Pegang tuh, Komang megang ini. Yang mana Bu Guru? Laporan hasil pengamatan cara menjaga lingkungan sekolah tetap bersih. Nih. Hari tanggal Jumat 25 November 2022. Tempat pengamatan SD nomor 4 Benua. Hasil pengamatan. Hasil pengamatan kelompok kami secara menjaga lingkungan bersih
dan sehat di sekolah. Di antaranya, pagi-pagi saat tiba di sekolah, semua siswa sebelum masuk kelas melakukan kegiatan membersihkan kelas dan membersihkan halaman. Ada yang menyapu kelas, ada yang membersihkan jendela, ada yang membersihkan halaman. Semua siswa bekerja sama membersihkan lingkungan sekolah agar tercipta sekolah yang bersih dan sehat. Itulah hasil pengamatan dari kelompok kami. Analisislah 5 manfaat kegiatan bersatu dalam keragaman di sekolah. 1. Suasana menjadi nyaman dan tenang. 2. Tidak akan terjadi permusuhan di sekolah. 3. Kegiatan pembelajaran mengajar akan berjalan dengan kondusif. 4. Mempererat persatuan. 5. Menumbuhkan rasa persaudaraan di sekolah. Apabila kita sedang dalam kesusahan, teman pasti akan membantu. Iya. Devi, yang paling bawah kan? Cerita pengalaman bersatu dalam keragaman di sekolah. Kasih nama saya Devi. Nama saya Devi. Saya sangat bangga sekolah di SD nomor 4 Benoa karena di sekolah Badung walaupun kami berbeda dan Oke, tadi kelompok berapa ini? Kelompok 1 ya. Tadi kelompok 1 katanya manfaat bersatu itu suasana kelas menjadi nyaman. Benar apa salah? Tidak akan terjadi permusuhan di sekolah. Mempererat persatuan. Apabila kita sedang dalam kesusahan, teman pasti akan membantu. Betul. Jadi apakah kita perlu bersatu di sekolah? Karena memiliki banyak manfaat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Berikan apa? Jempol. Oke, terima kasih. Lanjut kelompok 4. Tutup tapi nanti. Habis itu langsung tutup. Apa di sini? Sini aja. Derby sini. Derby dulu ya. Apa dulu? Derby yang terakhir. Apa ini? Nomor 1. Lili Derby. Baca. cerita pengalaman bersatu dalam keragaman di sekolah. Saya Derby. Saya adalah siswa kelas 2B di SD nomor 4 Benoa. Pengalaman bersatu yang pernah saya lakukan bersama teman di kelas adalah ketika teman saya yang bernama Alexa tidak membawa bekal makanan. Saya membagi bekal kepada teman. Saya berbagi bekal merupakan salah satu contoh bersatu dalam keragaman di sekolah.
Itu saja cerita pengalaman Ya. saya. Ayo sekarang syarat nomor satu. Gambar satu. Gambar satu, dua orang siswa menyapu kelas. Gambar dua menghapus papan tulis. Gambar tiga membersihkan jendela menggunakan kemoceng. Gambar empat membuang sampah sembarangan buang sampah pada tempatnya. Terus Gambar 5 mengepel kelas. Hasil mengamati kelompok kami cara menjaga lingkungan bersih di sekolah, di antaranya menyapu halaman dan ruang kelas. Untuk halaman dilakukan bagi siswa yang tidak mendapatkan tugas piket kelas, sedangkan untuk di kelas ini kan analisislah analisislah 5 manfaat kegiatan bersatu dalam keragaman di sekolah. 1. Kegiatan belajar mengajar menjadi lancar. Nomor 2. Tercipta kerukunan di kelas. Tidak terjadi bermusuhan. Situasi sekolah menjadi nyaman. Nah, tadi kelompok 4 sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Katanya gambar 1 itu 2 orang siswa menyapu kelas. Gambar 2 seorang anak menghapus papan tulis. Gambar 3 membersihkan jendela. Gambar 4 membuang sampah pada tempatnya, bukan membuang sampah sembarangan ya. Gambar 5 mengepel kelas. Betul apa salah? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Berikan apa? Jempol. Oke, silakan duduk. Ayo yang terakhir. Kelompok terakhir ya. Oh, yang baik, Excel gimana yang baik? Berdiri yang baik. Tak boleh. Ini. Siapa Pia pertama ya? Excel pegang. Nih, Juna pegang. Baca ini. Ya, yang lainnya diam. Ya, nanti kan giliran. Nah ini. Saya Niputu Pia Dirma Mayani Putri. Saya adalah siswa kelas 2B di SD nomor 4 Benua. Pengalaman bersatu yang pernah saya lakukan bersama teman di kelas adalah ketika teman saya si Bayu tidak membawa uang jajan. Saya membagikan bekal makanan tersebut kepada teman saya karena saya merasa kasihan kepada Bayu. Jika Bayu tidak makan sehari selain saya, teman-teman lain juga ikut membagikan bekal makanan kepada Bayu. Berbagi bekal merupakan salah satu contoh pengalaman bersatu dalam keragaman di sekolah.
Terima kasih. Iya, bagus sekali Via. Sekarang Excel. Lo pegang tuh, kayak apa? Nah, sekarang dibaca. Gambar satu siswa perempuan yang nyapu kelas. Terus, Gambar 2 menghapus papan tulis yang ada di kelas. Gambar 3 membersihkan jendela. Gambar membuang sampah pada tong sampah. Gambar 5 mengepel kelas yang kotor. iya, bagus. Juna, ini pegang. Dibaca. Siswa-siswa yang mendapatkan giliran piket kelas bersama bersihkan ruang kelas. Sedangkan siswa lain membersihkan halaman sesuai dengan bagian kelasnya masing-masing. Ada juga siswa yang menghapus papan tulis, mengepel lantai kelas setelah menyapu, dan ada juga yang memungut sampah dedaunan kalau Sekarang Maira. Baca ini. 1. Kegiatan belajar mengajar menjadi lancar. 2. Tercipta kerukunan di kelas. 3. Tidak terjadi permusuhan. 4. Situasi sekolah menjadi nyaman. 5. Keadaan sekolah menjadi tertib. Oke, bagus sekali. Kelompok 2. Tadi kelompok 2 sudah membacakan presentasinya dengan bagus dah. Dengan baik. Sudah sesuai jawaban dari kelompok 2? Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kasih apa? Jempol. Ya, silakan duduk. Oke. Sudah semua presentasi? Oke, sudah. Kalau sudah, sekarang sudah mengerti apa yang Bu Guru jelaskan tadi? Sudah mengerti semuanya? Kalau sudah, sekarang Sekarang anak-anak itu rapikan dulu alat tulisnya. LKPD dan bahan ajarnya kasih Bu Guru. Nak. Kembalikan dulu tempat duduknya ke kolom seperti semula. Enggak. Ya. Ayo kembali duduk ke posisi semula. Pelan-pelan, kasih dulu kelompok ini. Gambar. Ayo, Man. Kenapa? Enggak. Sebentar dulu. Siapa ya Kevin kan di situ duduk. Jangan diangkat. Turun dulu, turun. Kevin di mana duduk? Ya, masuk dulu. Tukar tasnya aja tuh. Ya, tukar tas. Jangan diangkat nih. Kenapa? Udah semua?
Cut dulu yang. Cut. Ya pegang. Minumnya sayang. Oke, tadi kita sudah membahas LKPD. Sekarang kita menonton video. Tonton yang baik ya agar bisa menjawab. Agar lingkungan sekolah tetap bersih dan rapi. Yang pertama, menyapu halaman dan ruang kelas, seperti yang tampil pada gambar. Yang kedua adalah menghapus papan tulis setelah selesai kegiatan pembelajaran, sehingga papan tulis menjadi bersih dan rapi. Yang ketiga adalah membersihkan jendela dengan kemoceng. Jika jendela dibersihkan, maka dia akan terlihat bersih dan rapi. Yang keempat adalah membuang sampah pada tempatnya. Anak-anak saat berada di sekolah tidak boleh membuang sampah sembarangan. Anak-anak harus membuang sampah pada tempatnya seperti pada gambar. Dan yang kelima adalah mengepel ruangan kelas. Kegiatan ini dapat dilakukan 1 kali seminggu, sehingga keadaan kelas tetap bersih dan rapi. Nah, kemudian di sini contoh laporan hasil pengamatan. Yang pertama ditulis itu adalah hari dan tanggal. Senin 3 Oktober tahun 2022. Tempat pengamatannya di SD nomor 4 Benoa. Kemudian nama kelompok yang ikut mengamati. Di sini ada Niputu Sartika Dewi, Niwayan Diana Dewi, Niputu Yuase, Niluh Yesi, dan Nikadek Mawar. Kemudian hasil pengamatan cara menjaga lingkungan sekolah. Cara menjaga lingkungan sekolah yang dilakukan di SD nomor 4 Benoa diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Melakukan piket kelas setiap pagi sesuai jadwal piket. 3. Menyapu kelas setiap pagi. 4. Memungut sampah-sampah dedaunan di halaman. 5. Menghapus papan tulis setelah selesai kegiatan pembelajaran. Dan keenam, merapikan meja dan kursi sebelum pulang sekolah. Sehingga pada saat datang ke sekolah keesokan paginya, sekolah atau kelas masih terlihat bersih dan rapi. Itulah contoh laporan hasil pengamatan cara menjaga lingkungan sekolah. Selanjutnya di sini adalah manfaat bersatu dalam keragaman di sekolah. Di antaranya, kerukunan akan tetap terjaga. Apabila ada pekerjaan yang dilakukan bersama akan cepat selesai. Tidak ada perkelahian, lingkungan menjadi nyaman, suasana menjadi nyaman dan tenang. Tidak akan terjadi permusuhan di sekolah. Kegiatan belajar mengajar akan berjalan dengan kondusif, serta akan dapat mempererat persatuan. Itulah manfaat bersatu dalam keragaman di sekolah. Nah, selanjutnya. Nah, itu tadi manfaat bersatu dalam keragaman di sekolah. Sudah mengerti? Bisa? Yakin bisa? Kalau sudah, kita akan apa kalau sudah nonton video? Evaluasi. Evaluasi? Ice breaking. Masih ingat nggak ice breaking yang diajarin kemarin? Masih ingat? Yakin masih ingat? Hah? Oke. Ice breaking apa? Hidup bersih.
Cara Oke, guys, bikin hidup bersih dan sehat. Ayo berdiri semuanya. Masih bisa lagunya ini? Gimana? Oke ya. Berdiri semuanya. Masih semangat? Lagi sebentar ya. Ice breathing, hidup bersih dan sehat. Oke. Saya suka hidup sehat bersemangat. Saya suka hidup sehat bersemangat. Saya suka saya hidup. Saya suka saya sehat. Saya suka hidup sehat bersemangat. Bisa apa enggak? Kok lesu? Diulang ya, yang semangat. Oke, ayo. Yang cepat ya, coba yang cepat. Oke, 1, 2, 3, mulai. Saya suka hidup sehat bersemangat. Saya suka hidup sehat bersemangat. Saya suka saya hidup. Saya suka saya sehat. Saya suka hidup sehat bersemangat. Oke, tepuk tangan untuk kita. Oke, sudah semangat. Nah, tadi kita sudah belajar banyak. Siapa yang bisa menyimpulkan? Coba Binda, apa kesimpulan? Menonton video? Benar tadi menonton video? Ya, benar. Apa Kadek Juna? Coba, apa kesimpulannya tadi? Benar kita belajar tentang kebersihan sekolah tadi? Tepuk tangan untuk Kadek Juna ya. Belajar tentang kebersihan sekolah. Siapa lagi bisa menyimpulkan? Dipa, coba Dipa. Mengerjakan LKPD lagi. Menonton video apa? Syara apa? Bahwa, nah anak-anak tadi sudah menyimpulkan. Nah, ibu guru. Oh iya, membersihkan lingkungan sekolah. Betul, tepuk tangan untuk Syara ya. Tadi kita sudah belajar tentang bagaimana cara membersihkan lingkungan sekolah agar tetap bersih dan sehat. Kemudian cara manfaat bersatu dalam keragaman. Itulah kesimpulan tadi. Anak-anak menyimpulkan, kemudian Bu Guru melanjutkan. Oke, sekarang Bu Guru akan kasih soal evaluasi. Apa yang ada di atas meja? Ya, pensil dan penghapus. Betul. Soalnya ada 10 ya. ABC. Yes, ABC. Nih. Nih, beda. Nah, duduk yang rapi. Dipa. Yuk, Fit. Nih, semangat. Ayo ini. Kevin kan pintar. Ayo. Ayo nah. Apa? Ya. Itu dah di situ nggak apa. Balik. Ayo. Balik.
nanti langsung istirahat, langsung pulang. Ya. Ya. Dah. Yang ini. Ini dah. Ini ABC-nya. Hah? Iya. Yang ini. Ini pilih. Tanya. Ini. Ya. Nomor 7 itu kan perhatikan pernyataan di atas, yang mana yang benar? A, B, C, D. Ini pilih nih. Yang 7-nya ada. Enggak, ini langsung jalan. Ini A benar nih, ini B, ini Benar itu. enggak. Ya salah, yang mana yang pilih? Nah ini yang mana yang betul itu? A sama mana? A sama Nih. Emang ini gambarnya apa? Mau menghapus papan tulis. Dipas sudah? Sudah boleh. Ya, mana? Bu Guru ambil ya. Boleh masukkan. Pilih. Di sini nama. Mencoret-coret tembok. Ini pilih di sini. Dah. Oke, ayo. Yang sudah kelompoknya boleh diambil kelompok gini temennya. Sudah semua itu. Winda kalau sudah ambil punya temennya. Beda, ambil beda. Itu Excel ambil Excel. Ya, tunggu dulu. Dah, Dipa ambil punya teman. Ayo Sal, sini bawa Sal. Ya. Ayo Winda bawa sini. Kita bahas. Kasih. Jangan lari, nggak boleh lari. Nggak boleh Diva kok gitu. Ayo kita bahas, habis itu nanti istirahat sampai pulang ya. Sekali, Jumat. Ayo duduk yang baik, kita bahas ya. Ayo Kevin kumpul. Ya. Nah, Syara ya Syara. Kasih Kevinnya. Awas jangan lari. Nah. Oke, ayo.
Dah. Tadi satu nih. Ya. Oke. Ayo lagi 3 ini. Ayo. Kita bahas ya. Juna. Oke, pintar. Ayo sini. Oke, sekarang kita bahas. Masih ingat jawabannya? Ayo, kita lihat ya. Nomor 1. Siapa mau? Coba Yuda. Jangan ribut yang lainnya. Menyapu lantai dan membersihkan kaca. Apakah mengangkat meja mereka? Mengelap kaca? Mengangkat meja ada perempuan? Jawabannya A. Nomor 2. Depi. Yang dilakukan anak laki-laki ngapain dia? Siapa jawab D, mengangkat meja? Jawabannya D. Nomor 3. Bayu. Ya, pelan-pelan. B, membuang sampah. Nomor 4. Ya, Kevin. Pernyataan. Ya, ayo. Nomor 5. Dipa. Sabar lah. Nanti share. Apa? A dan D. B. Jawabannya B. Oke, tadi soalnya ada 5 ya, sudah. Nah, siapa yang betul semua? Kira-kira? Yang salah semua? Ada yang salah semua? Salah 2 ya. Oke, di sini Ibu Guru mempunyai gambar 1 dan gambar 2. Tadi bagaimana perasaan anak-anak setelah belajar? Seperti gambar 1 apa 2? Bagaimana dia? Bergoyang begini. Artinya dia senang. Kegiatan apa yang paling senang? Lagi? Siapa senang menonton video? Siapa senang menjawab soal? Excel duduk berdiri yang bagus. Oke, pintar. Oke, semangat? Oke, kalau masih semangat, tadi sudah senang belajar, berarti kita sekarang menyanyi. Nyanyi apa ini? Oke, berdiri yang baik. Ya, yang semangat ya. Oke ya, semangat ya. Nyanyi yang semangat. 1, 2, 3, mulai. Ampar-ampar pisangku belum masak. Masak sebiji di hurung bari-bari. Masak sebiji di hurung bari-bari. Mangga lepak, patah kayu bengkok.
Oke, tepuk tangan untuk kita. Oke, silahkan duduk kembali. Anak-anak tadi sudah semangat belajar. Sudah mengerti apa yang dijelaskan? Nah, seperti biasa. Kita tadi memulai dengan doa. Sekarang kita mengakhiri dengan berdoa. Kalau berdoa duduk yang baik. Bagaimana duduk yang baik? Oke, Kadek Juna pimpin teman-temannya berdoa. Teman-teman, sebelum kita istirahat, mari kita Ayo, berdoa tangannya yang bagus. kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Om Awi Genam Astu Nama Sidam. Berdoa selesai. Oke, nah sekarang sampai jumpa. Duduk dulu yang baik ya. Sampai jumpa dan terima kasih sudah mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan baik. Sampai jumpa anak-anak.